Akan ada kesenjangan sosial yang terbesar dalam sejarah manusia. Mereka yang bisa pakai dan mereka yang tidak bisa pakai. Gue percaya kekuasaan negara itu akan melemah ya. Nation state itu akan melemah. Kenapa? Karena pertama kali dalam sejarah manusia, manusia individu seperti gue itu bisa punya uangnya sendiri yang tidak bisa diambil dan tidak dibuat oleh pemerintah. Para teknokrat yang memiliki teknologi ini, on-ramp off-ramp-nya ya, memiliki teknologi OTC-nya itu akan menguasai dunia. Akan ada gua sebutnya di sini network state yang baru. Jadi bentuknya mungkin bukan seperti negara yang kalian paham, tapi ini sesuatu yang digital, yang dimulai dengan komunitas digital. Ini nggak menutup kemungkinan ya, suatu saat gua akan beli ya, area gua sendiri, pulau gua sendiri, dan gua dirikan network state gua sendiri. Dan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yang punya mimpi yang sama. Memiliki uang sendiri ya, dan memiliki cara pemerintahan yang di-running semua lewat codingan. Karena gue melihat sistem keuangan itu sedang berevolusi di depan mata gue sendiri ya. Sistem keuangan tuh berevolusi. Kalau kita lihat di Venezuela, Lebanon, Nigeria, itu depan mata ya. Lihat Turki protes ke Erdogan. Kepercayaan kepada pemerintah tuh mulai berjatuhan. Dan di saat kepercayaan ke pemerintahan mulai berjatuhan, kepercayaan terhadap mata uang pemerintahannya juga berjatuhan. Di saat itu semua berjatuhan, orang akhirnya baru lari ke Bitcoin. Negara akan berlomba karena gue udah hitung sisa Bitcoin itu hanya 3 juta ya, nanti sampai 2100 ditambang 21 jutanya itu sisa 3 juta. Dan ini 8 miliar manusia dan 3 juta koin. Jadi ya lu bikin matematikanya sendiri aja itu. Lu pikir aja aset itu akan jadi apa ke depannya. Bitcoin akan jadi bahtera untuk mereka yang tidak percaya terhadap sistem fiat yang korup ini. Yang didesain oleh para elit untuk merampokin semua ya hasil kerja keras kita. Zaman dulu waktu orang pakai emas ya, ketika kita bayar pakai koin, pakai emas, kita simpan di bawah ranjang, uniknya orang tuh tidak perlu berinvestasi. Kenapa? Karena emasnya itu langka. Unik kan sekarang, dokter itu harus jadi hedge fund manager, dokter harus jadi investor. Kenapa begitu? Kenapa nggak dokter dapat koin, ya, dan dia bisa simpan koin aja dan dia bayar gitu. Koinnya nggak turun nilainya, koinnya nggak dipatahin sepertiga gitu loh. Koinnya nggak dipatahin setengah gitu setiap tahun. Kalau lu punya uang ya 100.000, itu 3 tahun tuh kalau lu robek aja itu jadi 50.000 3 tahun. Di saat itu ya gue sadar uangnya itu rusak. Apa sih uang itu sebenarnya? Uang itu kan adalah sertifikat kalau kalian punya emas di bank dulu zaman dulu. Oh, ini bisa ditukar loh untuk emas. Terus sekarang udah nggak ada emas ya, terus ini apa? Kertas. Kertas apa? Sampah. Nggak ada gunanya. Nah di saat orang-orang percaya seperti itu, ya di Turki, Venezuela, hyperinflasi, Argentina, bentar lagi peso. Orang baru akan lari ke mata uang yang lebih benar. Mayoritas orang akan menolak ini dan skeptis. Ya gue nggak masalah, gue nggak peduli juga. Tapi gue bilang di sini itu bukan kewajiban lo untuk sadarin semua orang. Tapi at least keluarga-keluarga terdekat lo, lu sadarin. Dengan apa? Ya simpel, lu share video ini ke mereka. Keluarga inti lu, ya orang-orang terdekat. Selamatkan mereka, kalau lu nggak mau selamatkan tetangga-tetangga lu yang lain. Jadi di saat badai datang, lu inget siapa yang kasih tahu lu, apa yang akan terjadi.